Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah. Pembahasan kita pada risalah Al-Usul As-Sittah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Jadi dia ada 6 poin yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala. Yang pertama tentang tauhid, yang kedua tentang ittiba, yang ketiga tentang mentaati ulil amr dalam hal yang bukan maksiat, lalu kemudian yang keempat adalah membedakan antara para ulama yang hak dengan ulama yang mengajak pada kesesatan, dan yang kelima membedakan antara ahlul ibadah yang benar dan ahlul ibadah yang menyimpang, serta kemudian yang keenam adalah bantahan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Itu ada 6 poinnya, dan kita akan coba jelaskan poin ini mujazan secara ringkas saja karena tapi insyaallah kita akan sebutkan qawaidnya, kaidah-kaidahnya. Jadi kita harapkan para ikhwah sekalian ya mencatat poin-poin yang akan kita bahas ini. Yang pertama, al-aslul awwal, berkata Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, al-aslul awwal, pokok yang pertama adalah ikhlasuddini lillahi ta'ala, memurnikan agama, ketaatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Wa bayanu dhiddihi alladhi huwa syirku billah, dan menjelaskan lawannya dari ikhlas, yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah. Ini baru satu baris saja, ini sudah banyak faedah. Yang pertama, memurnikan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentu maknanya adalah at-tauhid. Memurnikan agama, ketaatan hanya kepada Allah, ini banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salah wa yutuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Ikhlas itu ada 2 macam. Ikhlas itu ada 2 macam. Yang pertama adalah ikhlasul ma'bud. Ikhlasul ma'bud, memurnikan yang diibadahi. Dan ini yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah ini, bahwa tidak ada yang diibadahi dengan hak, dengan benar, melainkan hanya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya ikhlasul ma'bud. Yang kedua, ini yang disebut dengan ikhlasul ibadah. Kalau tadi ma'budnya, yang diibadahi, yang disembah. Kalau yang kedua adalah ikhlasul ibadah, memurnikan ibadah, niatnya, tujuannya hanya untuk Allah semata. Jelas bedanya? Jelas bedanya enggak ini? Jelas ya? Jadi al-ma'bud, ikhlasul ma'bud itu artinya kita tidak boleh mengakui, tidak boleh kita membenarkan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Tidak boleh. Siapapun dia, apapun dia. Itu namanya ikhlasul ma'bud.
Dan yang kedua, ikhlasul ibadah, ibadah yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan, niatnya, tujuannya, harapannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am, ini ayatnya insyaallah sebagian kita telah hafal, ayat 162 dan ayat 163, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan sesungguhnya salatku, nusukku yaitu sembelihan, hidupku matiku hanya untuk Allah semata, dalam rangka untuk menunaikan ketaatan kepada Allah semata, Rabbil Alamin. Ini ikhlasul ibadah ini. Dia murnikan semua ibadahnya hanya kepada Allah. Ya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan yang demikian itu aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama kali muslim. Nah, apabila seseorang mengatakan atau meyakini bahwa ada bersama dengan Allah atau ada selain Allah yang berhak diibadahi, maka jelas dia kufur, keluar dari agama Islam. Jelas ini ya? Coba jadi tanya orang Islam, ada nggak yang dia mengakui ada yang bersama dengan Allah atau selain Allah diibadahi? Ada nggak? Ada nggak orang Islam yang bilang ada bersama dengan Allah selain Allah yang berhak diibadahi dan dia meyakini itu? Ada tidak? Ada atau tidak? Ada? Yakin ada, Pak? Kalau ditanya makanya memahami pertanyaan separuh jawaban. Jadi nggak ada kan di antara mereka yang iya ada ma'bud selain Allah bersama dengan Allah, nggak ada, Pak. Nggak ada. Tetapi giliran pada praktek dia beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, apa yang terjadi? Nah, di sini masalah ini. Dia palingkan ibadah itu kepada selain Allah walaupun dia tidak meyakini yang selain Allah itu berhak diibadahi. Maka ini poin pertama ini dari apa yang dijelaskan oleh Syekh. Kita harus betul-betul memahami apa itu ikhlasuddin lillah atau tauhid. Harus benar-benar faham ini. Harus benar-benar mengerti. Harus benar-benar faham, harus benar-benar mengerti bahwa tauhid uluhiyah itu ada dua sisi sekaligus. Sisi keyakinan, sisi i'tiqad bahwa hanya Allah saja yang diibadahi. Lalu kemudian sisi praktek pengamalan ibadahnya dia pun diperuntukkan hanya untuk siapa? Untuk Allah. Maka ikhlasul ma'bud itu istilah lainnya tauhid uluhiyah. Ikhlasul ibadah istilah lainnya tauhidul ibadah atau tauhidul ubudiyah. Apa bedanya? Kalau uluhiyah itu Allahnya, bahwa Allah yang diibadahinya, kita meyakini, kita mengiktikadkan bahwa hanya Allah yang diibadahi dan tidak ada bersama dengan Allah selain Allah yang berhak diibadahi. Tetapi kalau tauhid ibadah atau tauhid ubudiyahnya yang ikhlas ibadah itu kitanya pada praktek, pada pengamalan, pada implementasinya benar seperti yang kita i'tiqadkan. Nah, dalam penyimpangan dalam tauhid atau dalam masalah ikhlasu al-ma'bud, jelas tadi kita katakan orang yang menyimpang dalam al-ma'bud, dia meyakini ada bersama dengan Allah yang berhak diibadahi selain Allah bersama dengan Allah, ini jelas. Jelas kita. Apa kalau ditanya, apa Anda yakin ada yang selain Allah yang berhak diibadahi bersama dengan Allah? Oh, enggak ada.
Itu berarti i'tiqadnya benar, tapi pada penerapannya, prakteknya benar atau tidak? Maka oleh karena itulah, walaupun kemudian istilahnya yang dipakai tauhid uluhiyah, tapi sebenarnya pada praktek pengamalan di tauhidul ibadah. Kitanya gimana? Prakteknya di ibadah kita terapkan nggak i'tiqad itu? Namanya ikhlas itu kan murni, nggak ada yang lain, cuman itu. Tauhid itu begitu. Tidak ada yang lain, cuman Allah saja. Yang namanya syirik berarti ada di dalamnya bersama dengan Allah selain Allah, namanya serikat. Sekutu. Satu datang yang lain dimasukin, itu namanya berserikat jadinya. Anda sekutukan. Nah, maka ikhlas al-ibadah apabila dia memberikan ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, yang kepada orang saleh yang sudah wafat misalnya, maka ini syirkul akbar. Maka ini adalah apa? Asyirkul akbar. Kalau dia beribadah diarahkan dan ditujukan hanya kepada Allah, tetapi kemudian terselip di dalamnya ada bersamaan dengan itu keinginan untuk dipuji misalnya, keinginan untuk dapat dunia misalnya, maka itu asyirkul asghar. Ininya yang lebih dominan kepada Allah. Jadi ibadahnya tetap diarahkannya kepada Allah, tapi niatnya ingin mendapatkan sesuatunya, itu yang kemudian ada terselip yang lain. Ini syirik kecil. Kalau ibadahnya ini memang dibelokkan kepada selain Allah, misalnya dia berdoanya kepada selain Allah dengan alasan itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Misalnya ketika orang-orang musyrik Quraisy mengatakan ya Uzza, ya Uzza, ya Uzza. Kok kamu berdoa kepada Uzza? Maksud kami Allah. Ini supaya mendekatkan diri kami kepada Allah. Syirik apa ini? Syirkul akbar. Syirik besar. Berarti dia ibadahnya sudah dibelokkan untuk selain Allah. Atau bersamaan dia sebut nama Allah, bersamaan dengan itu juga dia sebut selain Allah Rabbul Alamin, ya Allah ya Uzza, atau ya Allah ya Uzza misalnya. Dia panggil gitu, atau ya Uzza saja. Adapun orang yang mengatakan saya meminta kepada Allah dengan menyebut kemuliaannya Syekh Fulan, ini kebid'ahan, syirik kecil, dan bisa menghantarkan dia pada syirik besar. Kemuliaan, keagungan. Nah, maka ini perinciannya panjang seperti yang tadi kita sudah katakan. Maka kita wajib mengetahui betul kaidah-kaidah tauhid dan kaidah-kaidah kesyirikan. Maka tauhid itu definisinya secara umumnya, bukan hanya uluhiyah saja, tapi secara umum. Namun yang dimaksudkan oleh Syekh di sini adalah yang uluhiyah. Yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang memang itu hanya khusus bagi Allah semata. Itu definisi tauhid itu. Rububiyah itu kan khusus bagi Allah Rabbul Alamin, bahwa Allah yang mencipta, bahwa Allah yang beri rizki dan seterusnya. Itu khusus Allah Rabbul Alamin. Dan semua makhluk nggak ada yang bisa menolak ini kecuali sebagian kecil yang penyimpangannya begitu berat. Nggak ada yang mengingkari ini. Nggak ada orang Nasara yang mengatakan yang menciptakan kami Isa. Nggak ada. Nggak ada orang Nasara yang mengatakan yang memberi rizki kepada kami adalah Isa. Nggak ada. Kecuali yang betul-betul rusak tauhidnya. Maka oleh karena itulah mereka orang-orang musyrik mengakui rububiyahnya Allah Rabbul Alamin. Yang dimaksud rububiyah yang umum, secara umum, secara global, secara umum. Dia faham yang kasih, yang hidupkan, yang matikan. Termasuk juga khususiyahnya Allah ya uluhiyah, bahwa yang diibadahi hanya Allah, sehingga kemudian seluruh ibadah tidak boleh diperuntukkan, diarahkan kecuali hanya kepada Allah semata. Lalu kemudian termasuk yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang paling indah,
dan sifat-sifat yang paling sempurna. Nah, kalau begitu berarti kalau yang namanya tauhid itu adalah ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi, mengesahkan Allah dengan segala sesuatu yang khusus bagi Allah, maka lawannya ini syirik, berarti sebaliknya. Ya, berarti kesyirikan itu dia tidak mengesahkan Allah, tapi malah dia samakan makhluk dengan Allah Rabbul Alamin, atau dia samakan Allah Rabbul Alamin dengan makhluk dalam hal-hal yang hanya khusus bagi Allah Rabbul Alamin saja. Taswiyatullahi bil makhluqi fima yakhtassu bih, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau bicara apa saja yang khusus, tadi sudah kita jelaskan global, rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat, yang masing-masing nanti ada perinciannya. Masing-masing masih ada perinciannya lagi. Ini saya jadi berjilid-jilid nih bukunya kalau disyarah ini. Ya kan, perincian rububiyah bagaimana, perincian uluhiyah apa saja, al-asma wa sifat apa saja. Lalu berkata asy-syekh selanjutnya, wa qaunu aktsaril qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Dan Al-Qur'an atau kebanyakan ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang pokok ini dari berbagai macam sisi dengan perkataan yang difahami oleh orang awam yang paling bodoh sekalipun. Perkataannya Syekh di zamannya Syekh. Ya, artinya bahwa penjelasan tentang tauhid yang dimaksud itu tauhid uluhiyah, sebagaimana tadi kita sudah isyaratkan di awal, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan hanya Allah yang diibadahi. Nah, ketika kita sudah paham ini, yang poin pertama tadi definisinya tadi, yang kedua hampir seluruh ayat Al-Quran menjelaskan tentang tauhid, dan itu bisa difahami oleh orang yang paling awam sekalipun. Maka kita akan sebutkan beberapa dalil yang menjelaskan tentang beberapa bentuk dalil yang menjelaskan tentang at-tauhid ini atau aslul awal ini. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menjelaskan tentang ikhlasuddini lillahi wahdah la syarikalah, dengan menjelaskan tujuan diciptakannya manusia, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini penjelasan tauhid juga ini. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, ay tauhid, ay liwahidun, agar mereka bertauhid kepadaku. Dan setiap kata ibadah yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka makna awalnya adalah tauhid uluhiyah. Setiap kita dapati kata ibadah di dalam Al-Quran, maka maknanya kembali kepada tauhid uluhiyah atau ikhlasuddini lillahi wahdah. Begitu juga diantara bentuk penjelasan Al-Quran tentang tauhid adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada seluruh manusia bahwa Allah mengutus para nabi dan para rasul dalam rangka mengajak kepada tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, sebelum Nabi Muhammad SAW, seorang utusan, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya aku saja. Ini tauhid al-ma'bud atau ikhlasul ma'bud. Fa'budun, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Ini ikhlasul ibadah. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan
di dalam ayat yang lain perintah untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi at-taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang utusan, an i'budullah, semua mereka menyeru beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah at-taghut, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Rabbul Alamin. Dan masih banyak lagi, termasuk jelas yang ada di dalam suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad. Termasuk juga ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Termasuk juga ayat 163 dari suratul Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang membicarakan tentang apa? Tauhid. Termasuk juga firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang al-huquq. Al-huquq itu hak-hak ya. Menjelaskan hak-hak. Yang pertama kali dijelaskan oleh Allah terkait dengan hak-hak yaitu adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, yang di surat An-Nisa ayat ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, jangan kalian menyekutukan Allah dengan yang selain Allah sedikit pun, berbakti kepada orang tua, dan seterusnya. Yang pertama kali hak disebutkan adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak sekali dalam Al-Quran. Disebutkan pertama kali hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, baru kemudian bakti kepada orang tua. Misalnya seperti yang difirman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah perintahkan, Rabbmu perintahkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah saja, dan berbakti kepada orang tua. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala yang di surah Luqman ayat ke-13 ayat ke-14. Ya, ayat ke-13 jelasin tentang tauhid dulu, jangan menyekutukan Allah. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, dia beri nasihat, janganlah engkau sekutukan Allah karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Baru ayat selanjutnya, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan, dan menyapihnya setelah dia susui selama 2 tahun. Dan masih banyak lagi ayat. Maka apa kata Syekh tadi? Sudah dijelaskan tentang tauhid di banyak tempat dalam Al-Quran yang orang paling awam aja ngerti. Di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang jadi pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam bahasa kita, kira-kira orang terpandang, orang biasa yang lebih banyak jadi pengikutnya Rasul di awal-awal mula. Bahkan sebagian mereka budak ya, budak. Coba, budak bisa paham tauhid. Apa kemudian para tokohnya nggak paham? Paham. Para tokohnya di zaman itu, di zamannya Rasulullah SAW, Abu Jahal, paham? Paham, nggak mungkin dah. Masa Bilal bin Rabah yang budak paham, Abu Jahal nggak paham? Faham. Itu tadi ayat-ayat yang kita baca. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini ayat-ayat ini orang yang paling awam paham, ngerti. Ayat-ayat Al-Quran bicara dengan berbagai macam bentuk, faham, ngerti. Termasuk juga ayat-ayat menjelaskan tentang ancaman kesyirikan. Apa itu yang dimaksud dengan kesyirikan? Mereka ngerti, faham. Ayat-ayat tentang ancaman kesyirikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat kesyirikan, di surat An-Nisa ayat 48, 116, 2 tempat. Ngerti mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Siapa orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga, tempatnya di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Surat Al-Maidah ke-72. Mereka faham.
Ngerti yang dimaksud kesyirikan itu adalah beribadah kepada Allah lalu dia sekutukan Allah selain Allah bersama dengan Allah Rabbul Alamin. Faham mereka itu. Oleh karena itu mereka berkata, ketika dikatakan kamu nyembah ini berhala-berhala, apa kata mereka yang di dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, walladzina takhudhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, mereka katakan kami enggak nyembah mereka, kami hanya jadikan mereka sarana mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Mereka juga katakan ketika mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, madarat, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka menyembah selain Allah yang enggak bisa datangkan manfaat, madarat bagi diri mereka. Wa yaquluna, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah, mereka ini memberi syafaat bagi kami nanti di sisi Allah. Kok kalian nyembah berhala, batu ini tak bisa kasih manfaat, enggak bisa menolak madarat dari Anda. Loh, bukan batunya. Ini adalah simbol orang saleh yang nanti kami berharap syafaat mereka di akhirat. Surat Yunus ayat ke-18. Tuh. Udah berapa banyak itu ayat itu? Kita suruh ngapalin aja susah itu, Bang. Maka apa kata Syekh? Penjelasannya terang benderang. Maka nanti ada di belakang pembahasannya terkait dengan ini. Maka kemudian kita dianggap sebagai orang yang Anda nggak ngerti apa-apa soal Al-Quran, tak usahlah pakai dalil-dalil Al-Quran, pintu ijtihad tertutup, yang tahu Al-Quran hanyalah para ulama mujtahid. Akhirnya kita jauh dari Al-Quran. Itu nanti hubungannya sama al-aslus sadis yang keenam. Ini udah kita hubungkan duluan ini. Karena itu termasuk syubhatnya. Makanya hari ini akhirnya kaum muslimin tidak mengerti makna tauhid yang sebenarnya, karena mereka tidak kembali. Adapun para ulama menjelaskan makna tauhid dengan bahasanya para ulama untuk memudahkan, tetapi makna yang mereka jelaskan itu ada di dalam Al-Quran. Maknanya ada, tersebut di dalam Al-Quran. Maka itulah kenapa para ulama mengajak ayo kembali kepada Al-Quran. Maksudnya adalah kalau Anda mau memahami makna tauhid, mau memahami makna syirik yang sebenarnya, kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran sudah menjelaskan, bahkan orang yang paling awam aja udah ngerti. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya, ini perkataan Syekh. Thumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sar. Lalu kemudian ketika kebanyakan orang, terjadi pada kebanyakan umat sesuatu yang telah terjadi, adhara lahumus syaitanul ikhlas fi surati tanaqqusis salihin wa taqsiri fi huquqihim. Syaitan pun menampakkan bahwa ikhlas tauhid itu seakan-akan merendahkan orang saleh. Ya, ini Syekh mulai beralih kepada syubhatnya. Yang tadi kita sudah isyaratkan, pokoknya syubhatnya mereka itu ada di dua tempat. Surat Az-Zumar ayat ketiga, surat Yunus ayat ke-18. Itu syubhat terbesar mereka itu. Kami ini kan orang saleh, kami nggak nyembah mereka. Ini orang saleh, kami memuliakan orang saleh. Ketika Anda berdoanya langsung aja kepada Allah, Anda ini nggak percaya wali, Anda ini menghina orang saleh. Kita ini siapa? Kita ini banyak dosa. Makanya kalau kita doa langsung kepada Allah, ya tidak pantas, karena banyak dosa kita. Nah mereka ini kan orang saleh, karena mereka ini orang saleh, ya kita doanya nggak langsung ke Allah lewat mereka ini. Kita nggak nyembah dia, kami tetap yakin yang kasih rezeki Allah, yang ciptakan kami Allah, tapi kami berdoa kepada Allah lewat ini orang saleh, karena kita banyak dosa. Dia orang saleh, dekat dengan Allah. Syaitan menampakkan itu. Allahu Akbar. Jadi yang namanya tauhid menurut mereka, orang yang berdoa langsung itu lancang namanya. Lancang, tidak sopan sama para wali, orang soleh itu tidak sopan. Kenapa? Masa Anda ini siapa mau doa langsung? Harus ada ininya dong, mata rantainya dulu, nggak bisa langsung, harus lewat ini. Nah, lalu mereka bikin syubhatnya kan begitu. Ya ibaratnya kalau kita mau ketemu presiden, coba ini dalilnya dari mana? Suruh dia datangin dalil yang membenarkan perbuatan itu, Pak. Gak ada. Yang ada dalil yang ngomong kayak perkataan itu orang musyrik dulu, yang tadi kita sebutkan dari surat Az-Zumar itu. Mana abudum, kami gak nyembah mereka kecuali hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah aja.
Yang kita dapetin malah dalam Al-Quran dalil yang perkataan mereka mirip dengan perkataan orang musyrik. Ayat Al-Quran lu yang bilang, bukan saya. Bukan saya memusyrik-musyrikkan. Suruh dia baca tuh ayat itu. Giliran kita, nih dalilnya dari Al-Quran. Loh, Anda ini ngerti Al-Quran apa? Orang nggak sembarangan belajar Al-Quran, nggak kayak Anda ini dari terjemahan. Harus ngerti asbabun nuzul, harus ngerti bahasa Arab, harus ngerti balaghah. Disebutin persyaratan yang jangankan orang hari ini, sahabat Abu Bakar aja nggak akan memenuhi persyaratan itu. Allahu Akbar. Bener, tentu kita tidak lantas memudah-mudahkan orang mengakses Al-Quran sesuka hatinya. Enggak juga. Tapi kalau maknanya itu sudah terang jelas dikasih penjelasan, bahkan nukilan para ulama jelas menjelaskan hal itu, apalagi yang mau ditolak, apalagi yang mau disanggah gitu. Jadi akhirnya ini dibikin kayak terbalik. Orang yang berbuat kesyirikan justru dianggap dialah orang yang cinta orang soleh. Wa adharu lahumus syirka billah, dan setan menampakkan bagi mereka kesyirikan fi surati mahabbatis salihina wa atba'ihim, dalam bentuk cinta kepada orang saleh dan pengikut orang-orang saleh. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam tadi surat Az-Zumar ketika menegaskan, kami tidak menyembah mereka, kami jadikan mereka orang saleh sebagai sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Yang di surat Yunus ayat ke-18, mereka orang-orang saleh adalah pemberi syafaat kepada kami nanti di hadapan Allah. Pertanyaannya sederhana aja. Nasara begini nggak ini? Kesyirikannya Nasara seperti ini enggak? Saya tanya. Kesyirikannya Nasara seperti ini enggak? Bentuknya mirip apa enggak? Kami jadikan Isa mendekatkan diri kami kepada Allah. Isa lah penebus dosa kami. Yaitu syufa'auna indallah, yaitu maknanya, Pak. Ketika orang Arab mengatakan ini orang-orang saleh ini nanti memberi syafaat kepada kami, lalu kemudian orang Nasrani katakan ini Isa adalah penebus dosa kami, apa bedanya? Kok andanya orang Nasrani nyembah Isa, kami jadikan Isa sarana mendekatkan diri kepada kami. Makanya biar sah Nabi Isa itu, orang Nasara, biar sah Nabi Isa itu menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, mereka sematkan status palsu, anak. Itu tak lain tak bukan agar supaya sah mereka mendekatkan diri kepada Allah lewat siapa? Lewat Nabi Isa tuh biar sah, maka dibikin statusnya anak. Biar sah menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, penebus dosa dan seterusnya. Syufa'auna indallah. Akarnya kesyirikan sama, di mana-mana itu sama. Biar sah. Itu mengapa Rasulullah SAW melarang menyanjung beliau secara berlebihan, sebagaimana orang Nasara menyanjung Nabi Isa. Al-ghulu fi salihin, sikap berlebihan terhadap orang saleh. Lihat kata Syekh. Lihat kata Syekh. Mereka menampakkan kesyirikan, syaitan menampakkan kesyirikan seolah-olah memuliakan orang saleh. Pujian berlebihan seakan-akan memuliakan orang saleh. Rasul tutup. La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan sanjung aku berlebihan sebagaimana orang Nasara menyanjung berlebihan Isa bin Maryam. Innama ana abdullah wa rasul, aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Lalu Rasulullah SAW pun melarang juga beribadah di kubur orang saleh. Beribadah di kubur orang saleh. La'natullah lil yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah laknati orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Bahkan 5 hari sebelum wafat Rasul katakan, wa inni anhaakum an dzalik, aku melarang kalian melakukan hal tersebut. Dan masih banyak lagi. Lihat, perhatikan bagaimana Rasulullah SAW melarang itu, hubungannya dengan beliau SAW, karena beliau orang saleh pastinya. Kalau Rasulullah SAW saja mewanti-wanti para sahabat agar jangan bersikap berlebihan menyanjung Rasul SAW, jangan juga nantinya setelah Rasul wafat menjadikan kubur beliau sebagai tempat ibadah. Nah, akhirnya kan muncul kerancuan. Nah, itu kubur Nabi di dalam masjid, itu dulunya nggak di dalam masjid, Pak.
Dulu Masjid Nabawi itu kecil, cuman Raudhah itu doang Masjid Nabawi. Kubur Rasul itu dipisah kayak ada pintu gitu, terus kemudian kamar. Tak masuk area masjid. Sekitar tahun 80-an Hijriah baru kemudian masuk ke dalam area masjid. Itu pun tetap nggak dibongkar, ditutup. Nah, itu syubhatnya terjadi hari ini. Maka kecintaan kepada orang saleh adalah sesuatu yang diperintahkan, tapi tetap ada batasannya. Kalau kepada Rasul saja ada batasannya, ada aturannya, apalagi kepada yang di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, kerancuan yang paling besar yang dihadapi adalah tadi, dijadikan sesuatu itu namanya diganti, kesyirikan diganti dengan cinta terhadap orang soleh. Gitu. Ada lagi dengan istilah yang cukup cukup keren lah ya, sambung hubungan roh katanya. Ada. Lalu kemudian ada lagi istilahnya ziarah kubur. Padahal prakteknya bukan murni ziarah kubur, tapi namanya ziarah kubur. Lihat, jadi dibikin samar-samar, orang jadi bingung lah. Nah, kalau sudah samar-samar begitu kan bisa cari dalilnya. Misalnya, kami kan ziarah kubur, Rasul kan perintahkan ziarah kubur, lihat. Memang dalilnya tepat, tapi prakteknya, atau tadi mencintai orang saleh, kita kan diperintahkan cinta sama orang saleh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang dia dicintai. Nah, kami cinta sama orang saleh, masa nggak boleh katanya? Cinta sama orang saleh kami, agar supaya kami nanti dikumpulkan bersama dengan orang saleh. Menurut mereka istilah yang dipakai itu, tapi isinya. Maka oleh karena itulah para ulama mengingatkan kita jangan terkecoh dengan istilah, nama, sebutan. Hakikatnya gimana? Hakikat dari yang dia sebutkan itu apa? Isinya apa? Apa betul cinta orang saleh beneran? Atau apa isinya? Yang terjadi al-ghulu. Nah, di situ maka kemudian juga datang hadis-hadis larangan al-ghulu, sikap berlebihan. Iyyakum wal ghulu, jauhilah oleh kalian sikap berlebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Yang menyebabkan binasa, rusak, hancur umat terdahulu adalah al-ghulu. Ketika ada seorang pemuda di tengah-tengah masyarakat Yahudi yang dimana mereka tidak hafal Taurat, lalu kemudian datang seorang pemuda yang mampu menghafal, dia dari hafalannya Taurat, dia sebutkan dari hafalannya. Lalu kemudian didatangkan seorang rahib yang mempunyai catatan Taurat, yang lantas ketika diperiksa apa yang dibacakan olehnya persis seperti yang ada di Taurat, maka orang-orang pun terkagum-kagum. Saking terkagum-kagumnya, akhirnya pun mereka mengatakan, dia ini adalah anaknya Allah. Siapa dia? Uzair. Itu Yahudi itu. Maka mereka mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah anaknya Allah. Terkagum-kagum secara berlebihan dengan keanehan, takjub. Akhirnya lama-kelamaan diangkat, selama-kelamaan beribadah kepada Allah melalui ya Uzair, ya Uzair, ya Uzair. Loh, kok ya Uzair? Maksud kami Allah, kan dia orang saleh, mendekatkan diri kami kepada Allah. Yang akhirnya ghulu itu akhirnya dimasukkan juga oleh orang Yahudi ke dalam agama Nasara. Dimasukkan ke dalam agama Nasara. Belakangan zamannya Konstantin, Kaisar Romawi, ketika Romawi menerima agama Nasara sebagai agama resmi, maka dibikinlah konsili, rapat besar, kalau bahasa kita sekarang muktamar itu. Di dalam muktamar itu memutuskan bahwa Nabi Isa anaknya Allah. Uzair itu tadinya. Akhirnya kemudian di dalam agama Islam tidak ada kata-kata itu, tapi perlakuannya nyaris seperti itu. Bahkan lebih parah lagi, Pak. Kenapa? Karena bukan Nabi, bukan Rasul. Dianggap melebihi Nabi dan Rasul. Nabi Rasul harus sholat, wali gila nggak sholat. Coba ya.
Dan lebih berat lagi kondisinya. Kalau Nabi Isa, Nabi Rasul Pak, masih hidup nggak? Nabi Isa masih hidup nggak? Masih hidup, nggak boleh karena gaib, nggak boleh. Lah ini orang udah wafat, waktu masih hidupnya gila, disebut wali, udah wafat pun diagungkan kuburnya Pak. Di mana tauhid? Makanya bisa, nah anehnya ini Syekh Shalih Fauzan, saya baca syarahnya. Kata Syekh Shalih Fauzan, bisa jadi orang yang berbuat seperti itu, mengagungkan orang saleh berlebihan, berbuat kesyirikan itu, bisa jadi dia hafal Al-Quran, bisa jadi hafal hadis, bisa jadi tahu letaknya pojok kanan dan kiri, bisa tahu nomor hadisnya. Loh, terserah antum ingat siapa, saya nggak pernah sebut nama, itu kode etik harus dijaga. Bahkan bisa jadi dia rajin puasa sunnah, rajin sholat malam, tidak pernah ketinggalan, bisa jadi. Tetapi dengan sebab kesyirikannya itu amal solehnya habis semua, sirna semua. Kita bukan ngerasa paling hebat, enggak. Kita ngingetin. Jangan sampai dengan sebab berbuat kesyirikan itu amal soleh ibadah kita habis, sirna. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Para nabi, para rasul aja, kalau seandainya, ini bukan berarti mereka berbuat kesyirikan, tapi kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, semua amal soleh para nabi dan rasul itu hilang, sirna, habis. Termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Wahai Muhammad, kalau engkau juga berbuat kesyirikan, kata Allah Rabbul Alamin, niscaya seluruh amalmu juga hilang. Habis Rasul itu. Tidak main-main. Coba giliran kita jelasin begini, wah, apa-apa syirik, apa-apa musyrik, apa-apa salah, surga punya dia doang, semuanya neraka. Orang lagi jelasin kok. Gimana ini kalau nggak dijelaskan? Ini lagi dijelaskan. Sampai ada sebagian orang itu saleh luar biasa, tapi berbuat kesyirikan, waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu ini poin yang pertama nih. Poin yang pertama, belum kemana-mana, ini dulu harus difahami dengan benar, dan inilah pokok agama. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.